Sebelum suatu alat tercipta di dunia, pasti ada cerita panjang yang mengiringi proses pembuatannya. Salah satunya helm, yang ternyata menyimpan sejarah kelam yang tidak diketahui banyak orang. Pelindung kepala berbatok keras itu sejatinya belum genap 1 abad berada di dunia. Aturan terkait penggunaan helm di jalan raya bahkan belum berlaku sampai tahun 1960. Sehingga pemilik sepeda motor di bawah tahun itu tak diwajibkan mengenakan helm setiap kali berpergian keluar rumah. Sejarah panjang helm bermula di tahun 1935 ketika seorang pria asal Inggris bernama Edward Lorenz mengendarai sepeda motornya melintas jalan terjal dan menukik. Sialnya, karena terlalu kencang dan pandangannya sedikit terganggu, ia hampir menubruk anak-anak yang bermain di tengah jalan. Sontak ia membanting setirnya sehingga kendaraan yang ia tunggangi terpental cukup jauh. Mengingat saat itu penggunaan helm masih belum populer, Lorenz mendapat luka serius di bagian kepala. Dia koma berbulan-bulan hingga akhirnya meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lorenz yaitu Hugh Cranes merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara sepeda motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana upaya pencegahannya. Hingga akhirnya setelah 6 tahun melalui proses pengkajian, Cranes menerbitkan jurnal bernama Head Injuries in Motorcycle. Disitulah seluruh konsep dan garis besar helm pertama mulai terbentuk. Di tahun 1941, helm pertama yang dirancang Hugh Cranes terbuat dari material karet dan gabus. Ketika pada tahun 1953, profesor asal Carolina Selatan, Amerika Serikat yaitu C.F. Lombard melengkapinya dengan cangkang berbahan keras di bagian dalam. Sampai akhirnya pada awal tahun 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Di tahun 1971, helm full face pertama terlahir di dunia. Setelah itu, evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang berarti kecuali motif ataupun teknologi anyar yang mendukung keseluruhan fungsinya. Meskipun helm masih belum menjadi perlengkapan wajib berkendara, setelah Perang Dunia Kedua, pabrikan khusus helm pertama mulai muncul. Salah satu pionir di Eropa adalah AGV Italia. Merek AGV sendiri didirikan pada tahun 1947. AGV sendiri kependekan dari nama pendirinya yaitu Amisano Zino Valenza. Awalnya mereka membuat jok sepeda motor dan kemudian beralih ke aksesoris lainnya seperti helm. Pada tahun 1954, merek Italia ini telah memproduksi helm sepeda motor pertama yang terbuat dari serat. Penggunaan bahan jenis ini mewakili evolusi besar dan bahkan hari ini bahan dasar helm dibagi menjadi 2, yaitu yang memiliki cangkang serat dan yang tidak. 2 tahun kemudian, AGV merevolusi keselamatan pengendara sepeda motor dengan membuat helm sepeda motor jet pertama. Dengan desain yang sangat berbeda dari helm yang ada saat itu, dengan bentuk setengah lingkaran dan tidak menutupi seluruh wajah. Saat itu beberapa merek terkenal lahir seperti di Amerika Serikat dengan merek Bell yang memulai pembuatan helm untuk otomotif, atau di Jepang Arai yang merupakan merek Jepang pertama, atau Sui dan lainnya. Helm menjadi alat pelindung kepala utama yang penting bagi pengendara roda 2. Saking pentingnya, penggunaan helm tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Penggunaan Jalan.
Penggunaan helm pertama kali di Indonesia dimulai pada tahun 1970 atas ide Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso yang saat itu menjabat sebagai Kapolri. Jenderal Hugeng yang saat itu bertugas menemani Presiden Soeharto berkunjung ke berbagai negara Eropa terkesan dengan ketertiban masyarakat di sana dalam berlalu lintas. Ia pun mengamati para pemotor selalu menggunakan helm. Dari kunjungan itu, Jenderal Sugeng mendapat ide untuk menerapkan penggunaan helm di Indonesia. Apalagi angka kecelakaan sepeda motor di Indonesia, khususnya Jakarta saat itu cukup tinggi, mencapai 1.450 kasus setiap bulannya. Jenderal Hugeng berprinsip Polri harus melakukan langkah antisipatif menyesuaikan perkembangan zaman. Maka dibuatlah peraturan penggunaan helm di Indonesia dalam maklumat Kapolri pada 7 Agustus tahun 1971. Dikutip dari buku Ensiklopedia Jenderal Hugeng tahun 2007, isi maklumat itu adalah sebagai berikut. Para pengendara sepeda motor mengenakan topi helm. Penumpang yang membonceng harus duduk mengangkang. Maklumat tersebut juga mengatur hukuman bagi pelanggar. Sanksinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 Pasal 32 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Maklumat Kapolri diberlakukan bagi masyarakat luas. Maklumat Hugeng menjadi landasan hukum kewajiban penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor selama 19 tahun. Aturan lebih komprehensif baru tertuang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, tepatnya di ayat 1 butir E dan ayat 2 pasal 23 yang berbunyi, pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2. Pada tahun 2009, aturan soal penggunaan helm dibuat lebih spesifik. Helm yang harus digunakan pun punya kriteria tertentu, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 57 ayat 1 Yunto ayat 2 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI. Sanksi bagi pengendara sepeda motor yang tak menggunakan helm pun makin berat. Mereka bisa dijerat pasal 291 ayat 1 dengan ancaman pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Regulasi ini berlaku hingga sekarang.